Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Aini dari SMAN 1 Ketapang. Untuk melengkapi tugas akhir dari level 3 pembagi kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin saya angkat dalam video pembelajaran yaitu murid mampu mengoperasikan pengurangan dan juga penjumlahan matrik. Kemudian yang akan kita bahas pertama yaitu penjumlahan matriks. Syaratnya jika dua buah matrik atau lebih ingin dijumlahkan maka ordonya harus sama. Jadi jumlah baris dan kolomnya itu harus sama. Nah, kalau misalnya tidak sama maka tidak bisa dijumlahkan. Kemudian untuk hasil penjumlahan matrik itu matrik baru yang ordonya juga sama dengan soal yang ditentukan. Nah, cara mencarinya yaitu dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matrik atau lebih. Nah, sifat-sifat dari penjumlahan matrik itu yang pertama ada sifat komutatif. Jadi kalau misalnya ada matrik A ditambah dengan matrik B, itu nanti hasilnya akan sama dengan matrik B ditambah dengan matrik A. Ini khusus hanya untuk penjumlahan saja. Kemudian yang kedua bersifat asosiatif. Jadi kalau misalnya ada 3 matrik atau lebih itu berlaku sifat pengelompokan. Jadi kalau misalnya ada matrik A, B tambah C, nah itu boleh kalian tambahkan dulu B-nya ditambah dengan C, hasilnya baru dijumlahkan dengan matrik A, atau yang matrik A ditambah dulu dengan matrik B baru ditambah dengan matrik C, atau juga boleh kalian menjumlahkan ketiganya secara langsung, jadi A ditambah B ditambah C, hanya dengan syarat kalau misalnya ordonya semuanya sama. Kemudian terdapat unsur identitas penjumlahan matrik yaitu matrik 0. Jadi kalau misalnya ada matrik A dengan ordo 3x3 ditambah dengan matrik 0 yang juga ordonya 3x3, dimana kalau matrik 0 itu semua elemennya adalah 0, maka hasilnya akan sama dengan matrik 0 ditambah matrik A, yaitu berupa matrik A itu sendiri. Nah, kemudian untuk setiap matrik A terdapat lawan matrik A yaitu min A. Nah, sehingga kalau misalnya ada matrik A dengan semua elemennya positif, maka lawannya adalah semuanya negatif. Seperti itu yang dimaksud. Nah, maka ketika A ditambah dengan lawannya yaitu min A, maka akan menghasilkan matrik 0. Kemudian yang sifat kelima yaitu transpos jumlah dua matrik sama dengan jumlah transpos kedua matrik. Jadi kalau misalnya ada soal berapakah transpos dari A tambah B, kalian boleh mencari transpos dari masing-masing matrik tersebut. Jadi dicari dulu transpos dari A baru ditambah dengan hasil dari transpos B baru dijumlahkan, atau boleh kalian menjumlahkan dulu A ditambah B baru dicari transposnya. Kemudian sekarang lanjut ke contoh yang pertama. Jika diketahui matrik A dan B sebagai berikut, tentukan hasil dari penjumlahan A tambah B. Nah, ingat yang dijumlahkan adalah elemen yang seletak. Jadi misalnya ini A-nya adalah elemennya 3, 4, 5, min 2, 1, 7, kemudian yang B elemennya adalah 1, 3, 5, 8, 6, 7, maka yang dijumlahkan elemen yang di dalamnya, tapi yang seletak. Misalnya yang 3 ini seletak dengan 1 karena sama-sama ada di baris pertama, kolom pertama, ketika dijumlah hasilnya 4. Kemudian 4 ditambah 3 karena sama-sama ada di baris ke-1, kolom kedua, ketika dijumlah hasilnya 7. Kemudian 5 ditambah 5 hasilnya 10, min 2 ditambah 8 hasilnya 6, 1 ditambah 6 hasilnya 7, 7 ditambah 2 hasilnya 9. Kemudian kita lanjut ke contoh soal kedua. Sebenarnya soal ini sama, hanya saja perintahnya saja yang berbeda. Jadi yang dicari adalah A, B transpos. Jadi kalian bisa menjawab seperti ini. Kalau misalnya sudah diketahui jumlah A tambah B-nya, maka tinggal kalian balik AB transposnya, berarti yang baris pertama diubah jadi kolom pertama, kemudian yang baris kedua diubah jadi kolom kedua. Ini yang dimaksudnya. Jadi baris pertama diubah menjadi kolom pertama, kemudian baris kedua diubah jadi kolom kedua. Itu yang dimaksud dengan terus. Kemudian kita lanjut ke pengurangan matrik. Syarat dari pengurangan matrik itu sama, jadi kedua matrik atau lebih yang ingin dikurangi itu ordonya harus sama. Jadi jumlah baris dan kolomnya pada setiap matriknya harus sama. Kemudian kalau misalnya tidak sama maka tidak dapat dikurangi. Nah, hasilnya yaitu berupa matrik baru yang diperoleh dari pengurangan elemen-elemen yang seletak pada matrik tersebut. Nah, setelah
itu masuk ke sifat-sifat pengurangan. Secara garis besar, pengurangan itu sifatnya ada dua, ada sifat antikomutatif. Jadi kalau misalnya matrik A dikurangi dengan matrik B, itu tidak sama hasilnya dengan matrik B dengan dikurangi matrik A. Jadi jangan sampai kalau soalnya matrik A dikurangi B, kalian nanti jawabnya B dikurangi A, karena hasilnya tidak sama. Kemudian transpos pengurangan dua matrik sama dengan pengurangan transpos keduanya. Nah, ini sifatnya sama dengan yang penjumlahan tadi. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan matrik hasil dari A min B. Nah, kalau misalnya A min B, berarti jawabannya sama seperti plus tadi. Jadi kalau yang tadi ditambah, sekarang dikurangi. Jadi 3 dikurangi 1 hasilnya 2, 4 dikurangi 3 hasilnya 1, 5 dikurangi 5 hasilnya 0, min 2 dikurangi 8 hasilnya min 10, kemudian 1 dikurangi 6 hasilnya min 5, 7 dikurangi 2 hasilnya 5. Nah, sekarang langsung ke contoh kedua. Soalnya sama, hanya saja yang ditanya adalah A min B transposnya. Jadi hasil dari pengurangan tersebut dicari transposnya. Yang awalnya baris pertama isinya 210 itu berubah jadi kolom pertama, yaitu 210, min 10, min 5, dan 5 ini merupakan baris kedua menjadi kolom kedua, yaitu min 10, min 5, dan 5. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan dan pengurangan matrik itu dapat dilakukan dengan ordo dari kedua matrik atau lebih itu memiliki ordo yang sama, yaitu baris dan kolomnya juga sama. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum.